Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Kita berjumpa lagi di hari Senin ini. Kita akan belajar masih di tema 6. Aku bangga dengan daerah tempat tinggalku. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bangun datar dan bangun ruang. Perbedaannya apa ya? Anak-anak sudah tahu. Kalau bangun ruang itu ada volumenya ya. Dan contoh-contohnya. Hari ini Ibu akan memberikan melanjutkan materi tentang bangun ruang dan juga nanti ada pengubinan. Yuk kita belajar bersama ya. Ini anak-anak bangun ruang yang sudah kalian pernah pelajari. Ibu akan mengulang kembali. Ini namanya apa? Bangun ruang apa ini? Ya, pintar. Ini adalah disebut dengan tabung ya. Anak-anak, ini disebut dengan tabung. Ini bagiannya. Ini garis ini disebut dengan tinggi. Disebut dengan apa anak-anak? Ya, tinggi. Dan ini disebut dengan jari-jari. Jari-jari itu setengah dari lingkaran ini disebut garis setengah lingkaran ini disebut dengan jari-jari. Kalau garis tengah dari sini sampai sini disebut dengan diameter ya. Anak-anak bisa membedakan ya. Kalau ujung sini sampai sini disebut dengan diameter. Kalau hanya separuhnya di sini disebut dengan jari-jari. Ini disebut dengan tabung ya. Kalau ini disebut dengan apa? Kubus ya. Kubus. Ini disebut ini garis ini CG. Ini disebut dengan rusuk. Ya. Ini EH juga disebut dengan rusuk. H ke G juga disebut dengan rusuk ya. Kalau ini disebut dengan sisi, nih. H, G, C, D ini disebut dengan sisi. Ya. Kalau panjang-panjang ini tadi disebut dengan apa? Rusuk. Kalau ini disebut dengan sisi. Kalau E disebut dengan titik sudut. Jadi titik sudutnya apa saja anak-anak? Ya, ada E, F, G, H, B, terus apa? A, D, C ini disebut dengan titik sudut. Kalau rusuk yang ini nih disebut rusuk. Ya. Kalau sisi nih, penampangnya ini disebut dengan sisi ya. Kubus ya. Kalau ini disebut dengan balok. Anak-anak disebut dengan apa? Balok ya. Ini disebut dengan panjang nih. Sini bawah ini disebut dengan panjang. Ini juga disebut panjang. Yang bawah ini disebut dengan panjang. Kalau sini disebut dengan lebar. Ini atas ini juga disebut dengan lebar. Ini disebut dengan apa? Panjang apa lebar? Pintar. Ini adalah lebar. Ini juga lebar. Kalau ini disebut dengan tinggi ya. Nih yang berdiri ini tinggi. Ini juga tinggi. Ini tinggi dan ini tinggi. Ini apa? Anak-anak tadi disebut apa? Bangun ruang apa? Ya, betul. Balok. Kalau ini adalah kerucut. Bawahnya hampir sama dengan tabung ya. Ini. Tadi anak-anak sudah tahu ini. Kalau setengahnya disebut apa tadi? Pintar. Masih ingat ya. Ini adalah jari-jari. Setengah ini jari-jari. Kalau dari ujung sini ke sini disebut dengan diameter ya. Apa? Diameter. Kalau hanya separuhnya ini disebut dengan jari-jari, hampir sama dengan tabung ya. Nih. Ini ya anak-anak diingat-ingat ya. Ini disebut tinggi, ini jari-jari, ini disebut dengan sisi. Ini apa? Bangun apa namanya? Pinter kerucut. Ini tabung, kubus, dan balok. Tahu ya? Ini disebut titik sudut, ini rusuk, ini sisi. Kalau ini tinggi dan jari-jari. Kalau balok ada panjang, lebar, dan tinggi. Kalau kerucut adalah jari-jari, tinggi, dan sisi. Bisa ya anak-anak? Sudah paham ya tentang bangun datar dan bangun ruang. Anak-anak di bangun datar juga biasa dibuat untuk pengubinan atau ubin.
Nih, bangun datar juga sering digunakan pengubinan. Yuk kita perhatikan ini anak-anak. Ini bangun datar apa ya? Coba diamati. Bangun apa? Yuk di sini nih. Iya, betul. Ini adalah segitiga. Nih, meskipun warnanya ada yang coklat dan abu-abu, ini adalah segitiga. Ini disebut dengan pengubinan. Kalau ini apa? Betul, ini persegi ya. Nih, ini adalah persegi semua sama, pengubinan ini persegi. Kalau ini segitiga sama sisi. Kalau ini apa? Ayo, apa coba dilihat. Ini pengubinan bentuk apa? Betul, ini adalah juga segitiga nih, seret. Ini adalah segitiga. Nanti anak-anak juga bisa membuat pengubinan dari bangun datar. Anak-anak boleh bebas memilih, boleh dari segitiga, boleh dari persegi atau persegi panjang. Nanti anak-anak berkreasi ya dan diwarnai. Begitu ya anak-anak, pelajaran matematika hari ini kalian pasti bisa. Karena matematika mudah kalau kalian bersemangat untuk belajarnya, ya kan? Tidak ada yang sulit, pasti bisa semua anak-anakku. Anak-anak, di masa pandemi ini jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Jangan lupa menggunakan masker, ya. Selalu cuci tangan. Tidak usah pergi-pergi dulu ya. Kemarin sudah berlibur di rumah karena merayakan Imlek. Sekarang kita mulai belajar dan lebih giat lagi untuk tetap menjaga kesehatan. Oke? Bye.